saya ingin ajarkan dengan cepat bagaimana menghafal Quran 30 juz dengan cara yang cepat. Insya Allah kami berdoa kepada Allah diberi jalan isyarat dari Al-Quran, langsung menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Kita sudah coba, alhamdulillah ada keberhasilan. 30 hari 30 juz. 30 hari 30 juz. Saya pernah coba utak-atik, coba itu paling cepat 30 jam. Kalau mau diatur waktunya sepekan 7 hari 30 juz. Ya paling lambat 30 hari 30 juz. Bagaimana cara mendapatinya? Nanti saya tunjukkan beberapa anak-anak. Nanti saya tinggalkan satu staf di sini karena kita nanti akan ada gerakan untuk seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yaitu menjadi ahli Quran, menjadi ahli Al-Quran. Target kita setiap tahun 100.000 orang paling minimal. Saya tidak tahu apakah Anda akan menjadi bagian dari itu kembali kepada Anda masing-masing. Tapi kami buka, kami sebarkan ya supaya semuanya menjadi bagian yang terindah menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan tutup dalam 10 menit ke depan. Nanti saya tunjukkan selama 5 menit adik-adik kita yang hadir pada malam hari ini. Nanti saya tunjukkan mereka yang sudah berusaha menghafal Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, bukan sekedar menghafal, tapi dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, dan seterusnya. Dan nanti satu saat saya tunjukkan langsung orang Palembang sendiri, dari Muana Enim, anaknya 7 tahun, dia hafal Quran 30 juz. Dengan nomornya, dengan ayatnya, dengan posisinya, dengan topik ayatnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang apa? Dan seterusnya. Nanti insya Allah anak ini akan berlatih khusus. Nanti kita akan undang di sana. Sekarang dia menyiapkan anak yang paling kecil, yang masih bayi, disiapkan jadi ahli Al-Quran. Ya, dari daerah yang mungkin tidak pernah Anda nampak dalam kehidupan. Masya Allah. Ya, saya tunjukkan sebentar. Iqbal. Ini kalau sudah jadi ahli Quran, yang lain mudah. Kami komunikasi pakai bahasa Arab terus. Jadi setelah jadi ahli Quran, ini bahasa lain lebih mudah, bahasa Arab. Nanti mereka akan belajar 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, kemudian nanti ada bahasa Latin. Ini mikrofon. Tani, wahid fakat. أنا اسمك كريم مسبوق السلام عليكم اسمك كريم علي الفضل المبارك من أين أنت من بندوم ini dari فهمتم paham insyaallah أعرف نفسك بالعربية نعم أنا اسمي من بندوم اسمي علوي فتحي مبارك Bandung itu lampu merah sanuan dikit namanya Ali Fatih Mubarak kan umroh umurnya baru 21 tahun. Ya, wahid wa 20, 21 tahun. Baik, nanti kita cek ya hafalan Qur'annya. Kita ambil contoh yang ringan aja karena kita mau malam, kita ambil juz 1, juz 2 yang sedikit-sedikit lah ya. Supaya saya ingin tunjukkan aja pelan-pelan bagaimana kita bisa mendapatinya. Ya Alwi, umur 21 tahun. Ya. Bisa bahasa Indonesia? Baik. 21 tahun. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apa itu? Ayat 21. Posisi? Kiri tengah. Balik 12. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Posisi? Kanan pertengahan. Kecepatannya 1 detik ya. Kalau di bawah 1 detik saya anggap gagal. Baik, 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Posisi? Kanan paling atas 45. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. 45. Ya gagal. 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat yang mirip dengan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat berapa? 153. Posisi kanan paling bawah. Baik, teruskan. Kita main matematika. 4 kali 5.
Saya tidak pernah menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Ayat keberapa itu? 20. Posisi? Kiri, kanan, atas, tengah, bawah? Tengah agak ke atas. Baca mundur. 20, 19, 18, 17. Sembilan belas. Delapan belas. 17. Naik 120. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا وما لكم من الله من ولي ولا نصير. 134. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Disebutkan berapa kali di surat Al-Baqarah? Ayat berapa? 134 dan 141. Ayat ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan berapa kali? Ayat ke 47 dan 122. baik, yang mirip dengan itu ayat ke berapa? Posisi? Anda anak ke berapa? Ke 1. Ayatnya apa? Alif Lam Mim. Sebutkan nomor handphonenya. Nolnya a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qadamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dihitung dulu nomor handphonenya. Apa? Aisyah. Hafal nomor handphonenya enggak? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya Allah. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Berapa nomor handphonenya? 08950607948. Baik. Sudah menikah? Belum. Kalau mau menikah dengan berapa? Alif Lam. Baik. Khair insyaallah. Enggak, saya cuma contohkan aja. Nanti ada anak-anak lebih kecil lagi. Ada yang akhwat juga ada. Bahkan ada yang dari Wajo, dari Sulawesi sana. Ya ada. Dari Wajo, dari Lampung, dari Bandung ada. Insya Allah nanti kita bulan depan itu ada buka karantina. Ya nanti di Bekasi pusatnya kita sediakan rumahnya, ada rumah khusus untuk akhwat ada, untuk ikhwan ada. Dan nanti kita buka juga di beberapa tempat wilayah Indonesia. Ya belajarnya gratis karena kita ngajar ini untuk Al-Quran. Ya Al-Quran nggak boleh ngambil biaya. Jadi belajarnya gratis. Anda cuma dapatkan nanti mushaf, cari untuk buku. Anda belajar di situ, silakan. 30 hari karantina. Tapi saya bukan ingin sampaikan itu. Risalah kita, visi kita adalah bagaimana menjadi ahli Al-Quran. Malam ini, bagi yang nggak sempat ke Bekasi, atau ke Lampung, atau ke Bandung, belajarlah di Palembang di rumah masing-masing. Saya akan ajarkan bagaimana caranya, supaya cepat mendapatkan itu semua. Saya butuh 5 menit, boleh insya Allah? Siap? Baik. Nanti saya tinggalkan satu orang staf di sini. Kalau pengen nanya-nanya, dia akan ada di sini nanti sampai dengan besok. Silakan mau tanya bagaimana sistemnya, caranya, belajarnya, sampai nanti kalau ada grup seperti apa masuk grupnya. Ini nggak ada kepentingan lain kecuali untuk Al-Quran saja, tidak ada yang lainnya. Karena itu kalau Anda ingin jadi ahli Quran silakan gabung. Tapi kalau ingin cari dunia jangan coba-coba masuk karena Anda hanya akan kecewa. 1.
Saya ingin sampaikan pertama, kalau ingin memulai menghafal Quran, maka biasakan dulu untuk berusaha membaca dengan lancar. Itu akan memudahkan. Baca dulu, jangan buru-buru, tenang saja. Bahkan ketika Nabi ingin cepat-cepat bisa baca hafal Quran, kata Allah malah jangan buru-buru. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad, jangan cepat-cepat gerakan lidahmu untuk cepat menguasai bacaannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kami yang akan himpun Al-Quran dalam jiwamu, cukup ikuti bacaan yang membacakan, kamu ikuti, kami buat kamu mampu mengikutinya. Siapa yang bacakan? Jibril. Ini menunjukkan guru. Nanti kalau Anda benar menghafalnya, gak usah buru-buru. Nanti ada orang yang saat dibacakan, seketika Allah tanamkan dalam jiwanya, seketika hafal. Sekali saja. Di pertama, latihan baca dulu. Usahakan sampai punya kemampuan baca itu 1 juz bisa selesai dalam 20 sampai 30 menit. Usahakan. Kalau tak mampu 40 menit, 50 menit. Kalau bisa sampai ini 20, 30, 40, insya Allah akan lebih mudah hafal Quran 30 hari dalam 30 juz dalam 30 hari. Usahakan baca dulu, baca. Sekarang bagaimana cara menerapkan hafalannya? Pelan-pelan. Nanti Anda bisa di rumah nih, silakan praktikkan. Ya, Ashraf itu tidak datang ke Bekasi. Yang bimbing ibunya saja, di rumah sama ibunya, anak 7 tahun. Di rumah. Tapi konsisten, begitu dikerjakan hafal 30 juz dengan nomor, dengan halaman, dengan segalanya. Nanti insya Allah sesaat kita tunjukkan. Nah, setelah ingin memulai kemudian hafalan Qurannya, cari mushaf. Cari mushaf. Di sini ada mushaf, boleh pinjam? Bismillah. Alhamdulillah. Lihat sini. Oh, ini At-Taisir ya, jazakallahu khair. Ini At-Taisir. Ini mushaf yang kami coba hadirkan. Ini mushaf standar, mushaf Utsmani. Cuma nanti kami desain sisinya untuk memudahkan. Ada bagian kanan, kiri, nanti dengan tambahan-tambahan untuk memudahkan hafalan. Lihat sini, fokus. Setiap mushaf yang standar, baik menggunakan At-Taisir atau mushaf yang lainnya, itu insya Allah jumlah baris dalam halamannya itu akan sama. Setiap barisnya itu pasti ada, biasanya setiap halamannya 15 baris. Jadi kalau dihitung setiap halaman ini dari atas sampai bawah, itu jumlahnya umumnya pasti 15. Mushaf standar. Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke bawah. Ada berapa baris? 15 baris. Rata-rata standarnya demikian, kecuali nanti halaman-halaman tertentu. Seperti Al-Baqarah yang pertama ya, 1 sampai 5. Yang lainnya rata-rata 15 baris. Jelas? Baik. Tenang sebentar. Dalam sehari kalau ingin hafal 30 hari, setelah kita konsisten dengan 4 syarat utama dan sekarang akan masuk ke hafalan, maka teknis menghafalnya kurang lebih seperti ini. Perhatikan baik-baik. Dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Coba sisihkan 10 jam saja khusus untuk Al-Quran. Sehari berapa jam? 10 jam. Lihat, untuk 30 hari 30 juz. Kalau ingin 30 hari 30 juz, tolong sisihkan sehari 10 jam saja untuk Al-Quran. 1 hari berapa jam? 10 jam. Artinya kalau sehari cuma 5 jam, berarti bisa hafal 60 hari. Ya, sehari 2,5 jam, hafalnya ya 90 hari. Tapi kalau bisa sehari 10 jam, insya Allah Anda bisa dapatkan 30 hari 30 juz. 10 jam itu Masya Allah masih punya 14 jam untuk beraktivitas. Silakan 14 jam kerjakan yang lain. Istirahatnya, tidurnya, salat sunnahnya, macam-macamnya. Ini kan kita mau bicara karantina 30 hari 30 juz. Walaupun di rumah 10 jam ambil, investasikan. Bagaimana menggunakan 10 jam ini? Ini yang mau saya sampaikan. Fokus baik-baik. Ini tadi mushaf tadi, perhatikan baik-baik. Setiap halamannya ada berapa baris? 15. Ingat, setiap halaman ada 15 baris. Setiap lembar ada 2 halaman. Tadi kan baik-baik. Lihat sini, ini mushaf. Ini 1 lembar nih ya. Bismillah. Boleh minta bantuan? Semoga Allah muliakan antum. Tolong pegangi mic-nya. Di sebelah sini. Tolong dekatkan ya ke mic-nya. Lihat sini, bismillah. Fokus. Ini 1 lembar. Ya. 1 lembar kanan dengan kiri, depan belakang 1 lembar. Kalau ini 1 halaman. Ini 1 halaman. Jadi kalau 1 lembar ada berapa halaman? 2 halaman. 1 halaman ada berapa baris?
15 baris. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita membutuhkan sehari 10 jam saja untuk 1 juz. Saya ulang ya. Sehari 10 jam untuk 1 juz. Nah, 1 juz itu ada 10 lembar. Saya ulang ya. 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itulah 1 juz. 1 juz 10 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Jadi 1 juz itu ada berapa halaman? 20 halaman. Kalau 1 juz itu adalah kita dapatkan 10 jam dan 1 juz 10 lembar, berarti 1 lembarnya berapa jam? 1 jam. Lihat sini. Saya turunkan lebih cepat. Kita ingin hafal 30 hari 30 juz. 1 harinya 10 jam. Dalam Al-Qur'an 30 juz itu 1 juznya sama dengan 10 lembar. Berarti kalau kita ingin 1 hari 10 jam, 1 juz 10 lembar, persamaannya berarti 1 lembarnya dihafalkan dalam 1 jam. 10 jam 10 lembar. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 jam 1 lembar. Fokus. 1 jam berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar berapa halaman? 2 halaman. Berarti 1 jam berapa halaman? 2 halaman. Kita menghafalkan dalam 1 jam itu 2 halaman. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti kita menghafalkan 2 halaman berapa menit? 60 menit. Kalau 60 menit untuk 2 halaman, berarti 1 halamannya berapa menit? 30 menit. 1 halaman kita hafalkan dalam 30 menit. Masih ingat tadi? 1 halaman ada berapa baris? 15 baris. Kalau 1 halaman 15 baris, berarti 1 barisnya kita dapatkan 2 menit. 30, lihat, 30 menit dibagi 15. 1 halaman 15 baris. Berarti dalam setiap 1 barisnya kita membutuhkan waktu 2 menit untuk menghafal 1 baris. 1 baris itu nggak banyak, 1 menit pun nggak nyampe. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi 1 baris. Hudal lil muttaqin, apakah ada 2 menit? Tidak. Jadi sebetulnya kita punya kemampuan 2 menit, apalagi kalau rajin baca. Baca. Makanya tadi saya katakan dari awal, coba biasakan baca sampai kita lancar baca. Kalau sudah lancar, menghafalnya mudah. Jangankan mau menghafal, sering baca itu, mau dihafalkan sudah hafal. Coba kenapa banyak orang-orang sekarang, bahkan dulu hafal Yasin. Padahal nggak pernah berusaha menghafal. Karena sering dibaca, baca, hafal. Karena itu awal membiasakan membaca, supaya kemudian bisa lancar, itulah yang menjadikan kemudian kita bisa mudah untuk menghafalkannya. Jadi 1 lembarnya ada 2 halaman, 1 halaman 15 baris, setiap barisnya 2 menit. Kalau konsisten setiap baris 2 menit, maka insya Allah dalam 30 hari Anda akan menamatkan 30 juz. Bahkan yang paling dahsyat, ada nih anak-anak. Kamu hafal berapa hari? 23 hari. Kamu berapa hari? 24 hari. Ada yang 23 hari, 24 hari, 21 hari. Rekor paling cepat 7 hari. 7 hari. Karena kebiasaan dan cintanya kepada Al-Quran. Nah, apakah setiap yang lancar bacaannya menghafal seperti ini bisa hafal 30 hari? Belum tentu. Karena ada 4 syarat yang lainnya. Saya percepat. 1 adalah keikhlasan, ikhlas. Lakukan karena Allah. Termasuk jangan pernah terlintas menghafal Quran pengen jadi hafid. Kalau pengen jadi hafid, gak usah menghafal Quran, ganti nama jadi hafid. Perempuannya hafidzah. Lalu fotolah samping boneka hafid dan hafidzah. Sudah, ikhlas lillah. Mau dikasih berapa juz pun terserah, yang penting saya cari pahala. 2, fokus. Fokus. Gunakan fokus. Kalau kita menatap saja, maka yang dihasilkan 20%. Mendengar saja 40%. Mendengar, menatap dan fokus itu 100%. Sudah penelitian. Yang ketiga, jadikan Quran sebagai prioritas. Kalau Anda bekerja sebagai prioritas, bisa berangkat gelap, pulang gelap. Sebelum subuh sudah berangkat kerja. Malam-malam pulang, untuk apa? Dapat sesuatu, prioritas bisa dikerjakan. Kalau Quran sudah jadi prioritas, maka insya Allah lebih cepat kita dapatkan. Yang keempat, ini yang terakhir, ini yang paling penting. Bergaul dengan teman-teman yang satu visi. Duduk di lingkungan yang dekat dengan ahli Quran.
Siapkan. Jangan sendirian, kalau bisa cari partner untuk memudahkan kita untuk mendapatkan Al-Quran yang kita harapkan.